Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa melakukan ibadah bersama Allah. Tadi kami percaya, kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada dan selalu menerima penyembahan pujian kita di mana saja. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersatu dengan doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu semalam hari Tuhan. Hari ini kami melakukan ibadah Tuhan, Tuhan. Tuhan kiranya Tuhan Kau menyertai ibadah ini Tuhan dari awal yang pertama hingga akhir. Tuhan juga menyertai ibadah ini Tuhan, kiranya Kau memberkati Tuhan dan melayani Tuhan dengan pekerjaan keluarga Tuhan. Tuhan ibadah ini Tuhan kiranya menjadi kepada Tuhan dan suka kita bersyukur. Haleluya. Amin.
semua yang kami berikan Tuhan, akan menjadi berkat Dalam
Mari kita siapkan hati kita. Tuhan, kita bertemu lagi di hari Minggu ini. Kita bersyukur bahwa kasih karunia Tuhan, cinta Tuhan masih menolong kita, memberikan kita kekuatan dan kesehatan yang sebesar ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di rumah hari ini tetap dalam keadaan kuat dan sehat. Dan saya percaya bahwa semua itu karena kasih penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari kita menunggukan firman Tuhan ini. Kita melandasi firman Tuhan ini
dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas cinta-Mu, atas kasih-Mu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Hingga hari ini kami boleh bertemu kembali, semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Sehingga kami boleh diberikan kembali kesempatan untuk datang, untuk duduk masing-masing kami di rumah memperhatikan, mengikuti ibadah live streaming ini. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dari sekian banyak orang bahwa kami masih menemukan kami hari ini masih dalam keadaan sehat. Kami percaya semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Hari ini kami ingin kembali diberkati oleh firman Tuhan. Dan melalui firman Tuhan ini Tuhan kiranya semakin menguatkan iman kami dalam kondisi seperti ini. Semakin menguatkan, semakin menambah-nambahkan lagi ya Tuhan semangat iman kami dalam diri kami. Sehingga kami semakin melihat bahwa karya Tuhan, cinta Tuhan terus hadir dalam kehidupan kami, memberikan kehidupan yang nyata, kasih karunia yang nyata dalam setiap pribadi kami. Tuhan, terima kasih kiranya firman Tuhan yang hari ini kami mau renungkan kiranya boleh menjadi landasan iman kami, jadi kekuatan yang teguh dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih, berkati setiap kami Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan tidak dicuri oleh iblis, tetapi akan bertumbuh di dalam hati dan pikiran kami subur dan berbuah-buah lebih banyak. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba yang penuh keterbatasan, Tuhan tolong kalau hamba boleh menyampaikan firman Tuhan berdasarkan apa yang Tuhan inginkan, sehingga apapun yang Tuhan sampaikan semua itu berasal dari Tuhan Yesus. Dan kiranya firman ini akan terus menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, inilah kami siap merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema hari ini yaitu kesatuan di dalam Kristus. Tema kita hari ini adalah kesatuan di dalam Kristus. Untuk melandasi tema ini, saya rindu ingin melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-4. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab yang terambil dari Filipi pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-4. Bapak Ibu boleh simak masing-masing di rumah. Saya akan membacakan firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang berbahagia adalah kita yang membaca, mendengarkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema kita tadi saya sudah bacakan, sudah beritahukan tadi, yaitu kesatuan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak nasihat firman Tuhan jadi warga gereja sulit kita lakukan. Mengapa? Salah satu alasannya karena nasihat-nasihat itu bertentangan dengan dorongan kodrati kita.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karya dan teladan Kristus serta pengenalan kita akan Kristus adalah sumber aliran nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Tanpa sumber itu, semua kesatuan antara manusia hanyalah hal yang sia-sia. Keakraban berdasarkan kepentingan yang sama, interest yang sama, hobi yang sama adalah hobi atas kesatuan yang sama, atas dorongan ego yang sama. Saudara dikasihi Tuhan, Paulus mengaitkan kesatuan di dalam Kristus adalah kesatuan kesempurnaan sukacita. Paulus mengatakan inilah sukacita seseorang yang saleh, yang afeksi dan emosi ke dalamnya serasi dengan rencana Tuhan. Paulus mengatakan inilah sukacita karena melihat saudara seiman hidup dalam kesatuan. Satu sama lain hidup bersama-sama dalam sukacita yang sama-sama, tidak tercerai-berai, tetapi di sana ada kesatuan di dalam Kristus. Sehingga Paulus mengatakan bahwa kesatuan ini adalah sukacita. Kesatuan ini adalah kesempurnaan sukacita. Saudara seiman hidup dalam kesatuan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kesatuan ini meliputi beberapa hal. Apa itu? Yang pertama, kesehatian. Kesehatian itu meliputi, yaitu pertama, kesehatian. Kekristenan seharusnya memiliki arah hati yang sama, yaitu kepada Tuhan. Dalam segala sesuatu memuliakan dan menyenangkan Tuhan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu kesatuan itu meliputi adalah satu pikir atau sepikir. Jemaat Tuhan adalah seharusnya mereka yang sepikir. Pikiran harus dikuasai oleh kebenaran yang sama, yaitu iman Tuhan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, satu kasih. Jemaat dalam kesatuan harus dalam satu kasih. Saudara, Kristus mengasihi kita dan mempersatukan kita dengan Bapa yang di surga. Waktu kita mengasihi, kita sedang membawa orang ke dalam kesatuan tubuh Kristus dengan satu tujuan, yaitu hidup bagi Tuhan dengan meneladani kehidupan Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua hal yang dapat menghambat kesatuan ini. Apa itu? Mencari kepentingan diri sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Saudara, untuk mengatasi hal ini dibutuhkan sikap, yaitu menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Jadi kita belajar melihat diri sendiri sebagai yang terakhir, bukan yang pertama. Kita lebih mementingkan orang lain sebagai dia yang pertama dan melihat diri kita sebagai yang terakhir. Inilah cara kita menonjolkan kasih Kristus. Itu yang namanya kesatuan. Saudara, dalam kesatuan ini minimal ada dua hal yang harus kita perhatikan dan menjadi pertimbangan penting. Supaya dalam kesatuan ini kita memiliki pemahaman yang sama, kita bisa pikiran yang sama, sehati sepikir, jiwa yang sama, berjalan bersama-sama sebagai jemaat Tuhan. Apa itu? Yang harus kita perhatikan, yang pertama, setiap jemaat, setiap orang percaya seharusnya belajar merendahkan diri sendiri. Belajar merendahkan diri. Kenapa? Karena setiap kita merupakan bagian dari komunitas yang memiliki identitas tertentu. Entah itu keluarga, entah itu gereja, atau masyarakat. Kekuatan komunitas orang percaya terletak pada kesatuan hati, kesatuan pikiran, kesatuan kasih, dan kesatuan jiwa, serta tujuan di antara para anggotanya adalah tujuan yang sama. Saudara, jika kesatuan itu tidak dimiliki di antara jemaat, di antara orang-orang percaya,
maka kesatuan orang percaya berada dalam bahaya. Saudara dikasih oleh Tuhan, Paulus melihat adanya ancaman internal, ancaman dari dalam yang berpotensi mengoyakkan kesatuan jemaat di Filipi. Ya, tadi kita sudah baca tadi bagaimana Paulus dalam bagian ini menyinggung ya adanya ancaman dari dalam, ancaman internal yang berpotensi mengoyakkan kesatuan jemaat di Filipi. Apa itu? Yaitu sikap yang mementingkan diri sendiri sehingga menganggap orang lain tidak penting. Ya, saudara, sikap ini merupakan wujud kesombongan karena menganggap diri lebih baik dan lebih hebat daripada orang lain. Sikap sombong ini dapat menghancurkan hubungan antara pribadi dan berpotensi menghambat kemajuan dalam komunitas orang percaya. Ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, orang dengan sikap seperti ini senang mendapatkan pujian bagi dirinya sendiri. Ia menganggap dirinya yang paling hebat dan menginginkan orang lain menganggap dia demikian. Orang seperti ini biasanya sulit bekerja sama dengan orang lain. Bagi orang tersebut, keutuhan komunitas bukanlah prioritas utamanya. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menanggapi ancaman tersebut, Paulus mengajak segenap jemaat Filipi untuk menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Ya. Yesus sendiri rela melepaskan identitas dengan segala haknya, walaupun Dia adalah Allah. Ia rela mengosongkan dirinya supaya orang berdosa dapat diselamatkan. Ia mengabaikan kemuliaan dirinya dengan membiarkan dirinya dihina. Ia membiarkan dirinya direndahkan. Ia membiarkan dirinya disiksa, bahkan dibunuh. Saudara, perhatikanlah bagaimana Yesus telah merendahkan dirinya. Ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, merendahkan diri memang bukan hal yang mudah. Sebab itu kita perlu melatih diri untuk bersikap demikian dalam relasi kita dengan sesama, khususnya di antara orang percaya. Itu bisa ditunjukkan dengan kesediaan mengalah saat berbeda pendapat untuk hal-hal yang tidak prinsipil. Ya. Dalam kehidupan berjemaat pun kiranya kita belajar untuk tidak mendonjolkan diri sendiri saja, tetapi memberi kesempatan kepada orang lain untuk maju. Sudah dikasih oleh Tuhan, itu yang pertama. Yang pertama yang harus kita belajar untuk kita dapat sehati sepikir, untuk kita memiliki jiwa yang sama, kita memiliki ya, tujuan yang sama, kita sehati, kita sepikiran, karena kita satu dalam Kristus. Yang pertama kita harus belajar yaitu kita harus belajar merendahkan diri. Lalu yang kedua ada apa? Yang kedua, murid Kristus harus mengutamakan orang lain. Orang-orang percaya atau jemaat Tuhan harus mengutamakan orang lain. Jika mengutamakan orang lain berarti kita harus bersedia ya, menjadi diri kita yang paling terakhir. Kita tidak melihat diri kita sebagai yang paling utama. Kita harus mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Itulah yang namanya mengutamakan diri, mengutamakan orang lain dan mendahului diri sendiri. Ya. Diri sendiri adalah yang terakhir karena apa? Karena kita satu di dalam Kristus. Nah, murid Kristus harusnya mengutamakan orang lain. Ya. Orang Kristen hendaknya mengutamakan ya, orang lain sehati sepikir ya, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Satu tujuan. Paulus ingin orang percaya di Filipi ya, berbeda dengan orang yang tidak percaya, yang hanya mementingkan diri sendiri. Di dalam Kristus, egoisme
atau individualisme tidak mendapat tempat. Sebaliknya di dalam Kristus orang akan rela saling menasehati, menghiburkan, bersekutu dalam roh, mengobarkan kasih mesra dan belas kasihan. Hidup Yesus memberdayakan jemaat. Ya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, jemaat ada, Kristen beroleh iman dan jati dirinya disebabkan oleh langkah-langkah ketaatan Yesus Kristus. Seperti yang nyata di dalam inkarnasi, kematian dan kebangkitannya. Pengosongan diri Kristus itu telah memungkinkan terwujudnya keselamatan. Pengosongan diri Yesus hendaknya kini memberdayakan semua Kristen untuk memiliki prinsip hidup yang sama secara nyata. Hidup Kristus itu berkuasa untuk mengubah kita yang beriman kepadanya untuk menolak mementingkan diri sendiri demi untuk menyatakan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, inilah prinsip-prinsip yang harus ada, yang harus kita lakukan agar kita menjadi jemaat Tuhan yang satu di dalam Kristus. Inilah yang harus kita lakukan supaya kita tetap menyadari bahwa kehidupan orang-orang percaya adalah kehidupan yang satu di dalam Kristus. Jika kita satu dalam Kristus, maka dalam kesatuan ini seharusnya kita memiliki pikiran, hati, jiwa, dan tujuan yang sama. Tujuannya apa? Jelas bahwa tujuan dari sebuah kesatuan di dalam Kristus, di dalam jemaat adalah kita saling menguatkan di dalam iman. Kita saling peduli. Kita sehati, kita sepikir, kita sejiwa. Ini yang dikatakan oleh Paulus bahwa hal demikian adalah sukacita yang luar biasa. Kesatuan di dalam Kristus adalah sukacita yang luar biasa. Itulah sebabnya tidak ada orang-orang Kristen yang hidupnya sendiri. Karena kehidupan di dalam Kristenan adalah kehidupan yang memiliki kesatuan dan komunitas di dalam Kristus Yesus. Ya, komunitas ini dibentuk karena adanya satu kepercayaan yang sama, adalah suatu iman yang sama, sehingga di dalamnya keimanan yang sama, kepercayaan yang sama, kita kumpul di sana menjadi komunitas yang sama, yang di dalamnya adalah orang-orang kudus, orang-orang yang percaya, yang saling memberkati, yang saling melindungi, yang saling membutuhkan satu sama lain, yang saling menolong, saling mendorong, saling menyayangi, sehingga orang-orang percaya tidak pernah sendiri dalam kehidupannya, karena dia hidup dalam komunitas orang-orang percaya. Dimanapun dia berada, ketika bertemu dengan orang-orang yang sudah percaya, maka itu adalah komunitas yang sama, yang di dalamnya saling mengerti, saling peduli, saling percaya satu sama lain, saling mendukung, saling mendoakan, bersukacita bersama dalam satu komunitas yang sama, yaitu di dalam kesatuan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari jika kita ingin melihat ini bahwa kita adalah satu di dalam Kristus, maka kita harus melihat beberapa hal tadi, yaitu kita tekankan apa yang sudah kita dengar tadi, yaitu belajar merendahkan satu sama lain, belajar mementingkan, mengutamakan orang lain, merendahkan diri sendiri, dan melihat kita yang paling terakhir dari antara orang lain. Itu yang namanya komunitas dalam kesatuan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari dalam kesatuan tubuh Kristus ini kita terus saling mendorong, kita terus saling mengingatkan, kita terus saling menguatkan, karena kita satu jiwa, karena kita satu hati, kita satu tujuan. Apalagi kalau kita sesama jemaat yang hidup dalam persekutuan jemaat yang sama. Kalau kita melihat jemaat lain di luar gereja yang lain adalah tetap satu komunitas yang sama, apalagi
kita yang hidup dengan persekutuan gereja yang sama. Bukankah itu lebih menguatkan kita satu sama lain sebagai orang-orang percaya, bahwa kita harus saling menguatkan, apalagi dalam kondisi seperti ini. Jangan lupa untuk terus saling mendoakan, saling menguatkan. Kita menanyakan kabar satu sama lain, bagaimana keadaannya. Dengan ini kita menunjukkan bahwa kita adalah satu komunitas, satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Sehingga melalui ini, di dalam Kristus kita tetap mengalami kekuatan. Iman kita semakin kuat karena kita tahu bahwa kehidupan orang Kristen tidak pernah sendiri. Jangankan kebulan satu sama dengan jemaat yang lain, Tuhan saja tetap ada melihat kita, sehingga kita tidak akan pernah merasa sendiri dalam kehidupan. Sesulit apapun kondisi apapun, kita percaya bahwa ada Tuhan sebagai juru selamat yang terus ada dalam kehidupan kita. Lalu ada komunitas yang sama dalam kesatuan tubuh Kristus, sesama orang-orang percaya, sesama jemaat yang saling satu sama lain, saling menguatkan, saling peduli. Kiranya Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita kembali, agar kita menyadari keberadaan kita sebagai satu tubuh Kristus yang harus saling peduli, saling menguatkan, memberikan dorongan, karena kita adalah komunitas yang sama, yaitu satu dalam tubuh Kristus. Dengan melalui menyadari bahwa satu tubuh Kristus, maka kita harus dalam diri kita satu sama lain harus mengutamakan yang lain daripada diri sendiri, dan belajar merendahkan diri di antara komunitas yang sama, di antara satu tubuh Kristus yang sama, sehingga satu sama lain saling dikuatkan. Dalam penguatan ini kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam komunitas kita, Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita, Tuhan hadir di tengah-tengah kesatuan iman kita, Tuhan hadir di tengah-tengah jemaat GB Rock Juanda. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran ini akan semakin menguatkan iman kami. Kiranya kebenaran ini boleh menjadi kekuatan hidup kami sebagai orang percaya. Dalam kondisi seperti ini, kiranya kami mau melihat dalam kesatuan kami dalam tubuh Kristus, yang di dalamnya kami saling mendukung, saling mendorong, kami saling mendoakan, kami saling peduli satu sama lain, karena kami adalah satu tubuh Kristus, satu komunitas yang sama. Kami harus terus melihat diri kami sebagai yang terakhir dan mementingkan kehidupan sesama kami sebagai yang terutama. Dan kami mau belajar merendahkan diri. Dengan keberadaan seperti ini, kami bisa saling menguatkan, peduli terhadap satu sama lain, karena kami telah belajar merendahkan diri dan mengutamakan keberadaan saudara-saudara kami seiman yang lebih utama. Tuhan, terima kasih, kiranya menguatkan iman kami firman Tuhan ini. Kiranya kami, khususnya Jemaat GB Rock Juanda, akan terus semakin dikuatkan oleh Tuhan, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala benih-benih penyakit, menjaga kami dalam kehidupan rumah tangga kami. Dan kami percaya dalam situasi seperti ini, kami percaya kami tidak akan pernah kekurangan, karena Tuhan akan terus menolong kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada worship leader
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati setiap kami. Untuk pengumuman, minggu depan kita akan tetap melakukan ibadah online seperti ini. Mungkin cukup. Mari kita memasuki doa syafaat. Silakan menaikkan satu syafaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kita akan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau